Ibu sekalian, para peserta pelatihan GMP, tiba saatnya kita masuk pembahasan tentang audit hygiene sanitasi atau GMP gitu ya, untuk jasa boga. Dan rujukan dari audit kita ini, audit untuk jasa boga, GMP jasa boga atau hygiene sanitasi jasa boga, adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096 tahun 2011. Nah, berikut ini kita akan lihat elemen-elemen yang akan menjadi pertanyaan di dalam audit jasa boga ya. Dan jasa boga yang akan diaudit itu meliputi beberapa kelompok ya. Nanti kita akan lihat perbedaan dari kelompok-kelompok yang ada itu bagaimana. Baik, ini adalah konten yang dimiliki oleh Permenkes ya 1096. Kita lihat pada bab terakhir, yaitu lampiran berupa lembar audit. Ya, kita tunggu sebentar lagi nyampe. Nah, ini kita lihat sekarang masuk ke poin-poinnya. Nah, formulir 3 ini adalah formulir yang berisi tentang klausul-klausul pertanyaan yang akan dijadikan tolak ukur penilaian dalam hygiene atau penilaian hygiene sanitasi jasa boga. Baik, kita langsung ke poin pertama, lokasi pengguna dan fasilitas. Nah, poin pertama yaitu halaman. Di sini standarnya sudah dijelaskan, jadi kita nggak perlu mencari-cari lagi. Yang dimaksudkan klausul ini halaman yang bersih, rapi, tidak becek, dan minimal punya jarak 500 meter dari sarang lalat atau tempat pembuangan sampah akhir, misalnya TPA, atau tempat pembuangan sampah yang agak besar ya. Sehingga tidak tercium bau busuk ataupun bau tidak sedap yang berasal dari sumber pencemaran. Kalau klausul ini oke, maka bobotnya adalah 1 gitu ya. Maka nanti di sini akan kita contreng ya, atau kita kasih poin 1 gitu ya. Kemudian konstruksi bangunan yang kuat, kemudian aman, terpelihara, bersih, dan bebas dari barang-barang yang tidak berguna atau barang sisa. Maka kalau ini pun oke, nggak ada masalah, sesuai gitu ya, maka jawabnya juga dapat poin 1 gitu. Dan seterusnya ya. Jadi poin-poin ini adalah antara 0 dan 1. Kalau 1 berarti dapat nilai, dapat poin gitu ya. Tapi kalau 0, misalnya poin 7 nih, pencahayaan sesuai dengan kebutuhan yang tidak menimbulkan bayangan dengan kuat cahaya minimal 10 Fc ya pada bidang kerja. Maka kalau ini enggak terpenuhi, kita bisa kasih skor 0, atau kalau kita nggak mau kasih skor, dibiarin saja ya, nggak usah diberi skor. Berarti kalau nggak ada skor, entah strip, entah 0 gitu ya, mungkin 0 saja ya, biar ketahuan ya, berarti ini nggak punya nilai. Atau dibiarkan bisa juga, artinya nggak dapat nilai. Baik, itu kurang lebih cara penilaian, dan setiap penilaian di sini sudah ada poinnya, dan poinnya tinggal kita tulis sesuai dengan yang ada di dalam bobotnya. Jadi bobot itu ya, bobot ini adalah yang menentukan nilainya berapa untuk di kolom yang ada X-nya ini. Baik, kita lanjutkan. Masuk kepada
penilaian. Nah, ujung dari form yang poin sampai nomor 26 ini akan dijumlah, di sini akan dapat poin berapa gitu ya. Kita tulis di sini sekian, misalnya ini 65 adalah skor maksimal poin 1 sampai poin 26, nilainya adalah maksimal 65, tidak boleh lebih. Nah, bedanya sekarang di soal atau klausul pertanyaan nomor 27 sampai 40 sekian gitu ya. Jadi batas pertanyaannya hanya sampai 44 ya. Nah, inilah yang membedakan dengan pertanyaan dari setiap golongan yang ada. Misalnya golongan A1, maka ketika jasa boga yang golongan A1 ini dinilai, maka penilaiannya hanya berhenti sampai klausul 28, yakni ini ya, ruang pengolahan dan tersedianya 1 buah lemari es kulkas. Untuk kelompok golongan A1 maka penilaian terakhir sampai sini, nggak boleh lebih. Nah, kalau kelompok A2 ya, ini kelompoknya lebih tinggi lagi, maka penilaiannya sampai nomor 31 ya, ini maksimal dia punya nilai 74. Demikian juga golongan A3. Golongan A3 juga penilaiannya sampai nomor 35 ini ya, dengan maksimal skor 83. Demikian yang terakhir masih ada 2 golongan lagi, yaitu golongan B, itu sampai nomor 40 penilaiannya dengan skor maksimal 92. Dan yang paling tinggi, golongan yang paling tinggi adalah golongan C. Ini golongan catering yang sudah internasional, melayani jasa-jasa internasional, bandara dan seterusnya gitu ya. Nah, ini penilaiannya sampai nomor 44. Skor yang dia dapatkan secara maksimal adalah 100. Nah, itu kurang lebih 5 golongan yang masing-masing berbeda cara penilaiannya ya. Nah, akhir dari penilaian di sini adalah sebuah skor ya. Nah, skor di sini tadi udah kita sampaikan batas maksimalnya ya. Golongan A1 ada 70, A2 sampai 74, A3 maksimal 83, golongan B 92, golongan yang paling terakhir yaitu golongan C yang paling tinggi, bobotnya maksimal 100. Nah, ini tambahan sedikit berkaitan dengan cara pengisian pada kolom-kolom skor atau nilai. Ada kaidahnya, kalau tertulis 1 maka hanya boleh diisi 0 dan 1. Artinya 0 itu dia nggak standar, klausulnya nggak terpenuhi. Kalau 1 berarti klausulnya terpenuhi sesuai standar, maka 1. Tapi kalau misalnya skor maksimal ditulis 5, maka nilai yang diberikan bisa 0 derajatnya sampai maksimal 5 ya gitu ya. Jadi skornya bisa 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Kemudian kalau bobotnya 3, maka dia bisa dapat skor 0 sampai 3. 0 artinya nggak terpenuhi, 1, 2, 3 ini artinya bisa maksimal sampai 3. Jadi nggak harus 3 nilainya, tapi kalau kurang dari 3 bisa dapat nilai 2 atau minimal ya sampai 1 ya kalau dia bisa memenuhi ya. Baik itu derajat gradasi nilai ya yang dimiliki dari setiap bobot-bobot yang sudah dituliskan pada kolom penilaian. Nah, baik. Nah,
Untuk scoringnya ini mekanismenya pakai persentase ya. Jadi untuk kelas A1 ya, nilainya misalnya 65, maka ketika dia capai 65 dia akan dibagi dengan nilai maksimumnya yaitu 70, sehingga 65 per 70 dikali 100%, maka hasilnya adalah 93%. Terus seperti itu berikutnya sampai semua golongan dapat persentasenya. Ya, golongan A1 nilai yang harus dia dapatkan adalah 65 sampai 70%. Bila mana kurang ya pemeriksaan fisiknya, maka dia dianggap tidak lulus gitu ya. Untuk kelas A2 minimal 70 sampai 74%. Untuk kelas A3 minimal 74 sampai 83%. Untuk kelas B rankingnya minimal persentasenya 83 sampai 92%. Untuk golongan C range yang harus dia dapatkan adalah minimal 92 sampai 100%. Dan nilai ini akan belum dirilis, artinya belum close ya, belum tentu menjadikan kelulusan bila mana pemeriksaan laboratorium belum keluar. Jadi kelulusannya akan ditunda sampai keluar pemeriksaan laboratorium, karena laboratorium ini pun menjadi parameter untuk menyatakan kelulusan sebuah industri jasa boga yang dapat sertifikat layak sehat. Adapun standar laboratorium yaitu E. coli harus 0 atau negatif, kemudian angka kuman juga harus 0 atau negatif ya, dan tidak diperolehnya adanya karier membawa kuman patogen pada penjamah yang diperiksa. Ini adalah sertifikat yang diberikan sebagai bukti sebuah industri jasa boga sudah layak mendapat pengakuan sebagai industri yang bagus sanitasi hygiene-nya.